Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan bikin project tetap sama ya, penggunaan LED, blinking LED. Tetapi kita akan mempelajari tentang variabel ya. Variabel itu ada variabel global dan variabel lokal. Nanti itu hubungannya dengan coding ya. Jadi di sini kita sama, yaitu kita akan lakukan project blinking LED, tetapi kita coba 4 LED ya. Kita siapkan 4 LED. Kemudian nanti kita juga gunakan kabel, resistor ya. Kemudian breadboard ya, kemudian Arduino Uno. Kita mulai. Kemarin breadboard itu ada 4 bagian ya, 1, 2, 3, 4. Nah kalau kita gunakan yang bagian tengah ini, agar terhubung itu harus sejajar. Jadi kalau kita gunakan yang bagian ini harus sejajar dengan ini ya. Ini juga sama, agar rangkaiannya terhubung. Kalau kita gunakan yang ini juga sama, jadi rangkaiannya seperti ini. Nah kalau kita mau menghubungkan antara bagian yang ini dengan yang ini, itu kita bisa gunakan kabel ya, atau bisa juga menggunakan resistor ya. Kita coba dulu. Di sini ada yang pendek, ada yang panjang ya. Nanti yang panjang itu atau anoda ya, atau yang positif kita nanti hubungkan ke pin. Kalau yang pendek nanti kita hubungkan ke ground ya. Kalian tentukan mana yang sebelah mana yang pendek, sebelah mana yang panjang ya. Saya kasih jarak ya. Nah, seperti ini. Saya kasih jarak biar nanti terlihat ya rangkaiannya. Jadi nanti kalian pastikan mana yang positif, mana yang negatif ya. Bagian ini kita mau gabungkan ke sini juga sama, bisa kita gunakan kabel juga ya, kabel atau resistor. Yang ini kita nanti hubungkan. Jadi nanti yang pendek ya, tadi kan yang saya pasang yang pendek yang ini, kemudian yang ini dengan yang ini. Nah nanti itu kita hubungkan ke ground ya, karena ground itu hanya ada 3 slot ya, ada 3, maka kita bisa gabungkan di dalam satu kabel ya. Jadi nanti saya hubungkan. Nah ini saya akan hubungkan dari bagian ini ke sini ya. Jadi di sini kita akan gabungkan. Dari yang pendek ya, dari sini kita akan gabungkan dan kita gunakan bagian ini ya. Nah karena ini negatif, berarti kita harus pilih yang negatif, maka kita gabungkan di sini.
dari yang ini juga sama. Jadi nanti ke groundnya tetap cuma satu ya. Jadi kita gabungkan dari 4 LED ini. Nah, ya, sekalian lihat. Oke. Oke. Ya, nah, jadi nanti dari bagian ini kita langsung ke tambahkan kabel untuk dihubungkan ke ground. Jadi ini dari 4 LED ini dia hanya terhubung ke dalam satu ground ya. Oke, nah nanti yang positif yang panjang itu nanti kita hubungkan ke pin. Berarti karena di sini ada 4 LED, maka yang digunakan ada 4 pin ya. Oke. Sekarang kita tinggal tambahkan kabel. Oke, boleh di mana saja karena ini yang asal terhubung dengan yang bagian ini ya. Boleh di sini, boleh di sebelah sini ya, bebas. Oke, nah ini nanti kita hubungkan ke ground. Oke, GND di sini ada 1, 2, boleh juga di sini ya. Jadi ada beberapa pilihan. Oke. Nah, sekarang kita gunakan juga kabel untuk masing-masing LED. Oke, nah nanti ini kita gunakan 8, 9, 10, 11 aja ya. 8. Oke, kalian lihat. Ya. Ya, di sini saya hubungkan dengan pin digital 8 ya. Oke, lakukan hal yang sama untuk LED yang lain, tetapi di sini saya hubungkan dengan 9 ke pin digital 9. Kemudian ini saya hubungkan dengan 11. Yang ini saya hubungkan dengan 8, 9, 10, ini 11 ya. Oke, rangkaiannya seperti ini. Oke, sekarang kita masuk ke coding. Oke, sekarang kita sambungkan ya dari sini ke USB port ya. Oke, sekarang kita buka Arduino-nya. Oke, nah ini kode yang kemarin ya. Lihat ya. Mudah-mudahan jelas ya. Oke, nah ini coding yang kemarin kita buat ya. Nah, ini kita tidak ada pembuatan variabel ya. Jadi pin itu langsung di sini dideklarasikan langsung nomornya ya, nomor pinnya. Kemudian kita jadikan output. Ini juga sama ya. Jadi nilai langsung ditampilkan. Nah, sekarang kita akan gunakan variabel. Variabel itu adalah tempat untuk menyimpan sebuah nilai ya. Jadi nanti kita bisa ketika kita butuhkan nilainya, kita bisa panggil variabelnya. Kemudian nilainya itu nanti kita masukkan gitu ya.
Nah itu variabel ya. Variabel itu ada dua, ada variabel global dan variabel lokal. Jadi kalau variabel global itu kita bisa gunakan di semua function yang ada di dalam sketch atau di dalam programnya ya. Tapi kalau variabel lokal itu hanya bisa digunakan, variabel itu hanya bisa digunakan lokal. Jadi kalau misalkan kita simpan variabelnya itu di sini ya, kita buat atau kita inisialisasikan di dalam sebuah function, misalkan di sini functionnya setup, kita bikin variabelnya itu di sini ya, di daerah sini, maka variabel itu hanya bisa digunakan di void setup saja ya. Jadi ketika kita mau panggil si variabel di void loop itu tidak bisa kita gunakan karena dia hanya berlaku di lokal saja, hanya di bagian satu function saja ya. Tapi kalau variabel global itu kita bisa gunakan di mana saja ya, di function di mana saja. Jadi kita bisa gunakan di sini, bisa juga kita gunakan di sini ya. Oke. Ini kita hapus ya. Saya gunakan program yang ini aja lah. Jadi ini kita hapus aja. Oke. Di sini LED yang digunakan ada 4 ya. Kemudian pinnya yang digunakan itu adalah 8, 9, 10, 11 ya. Oke, nah nomor pin ini akan saya masukkan ke dalam sebuah variabel. Oke, nanti kita lihat ya. Nah, kita akan letakkan di sini. Artinya berarti di luar dari function ya. Di luar dari function setup maupun loop. Artinya berarti saya akan buat variabel global ya. Oke, variabel itu sintaknya adalah diawali dengan tipe data, kemudian diikuti dengan nama variabelnya ya. Nah, itu untuk inisialisasi boleh seperti itu, atau boleh juga kita inisialisasi dengan nilai awalnya ya. Contohnya misalkan seperti ini. Oke, karena kita mau menyimpan nilai pinnya itu di dalam sebuah variabel ya. Pin itu kan tadi pin digital itu pilihannya adalah dari 0 sampai 13 ya. Berarti kan dia berupa bilangan bulat ya. Maka di sini saya gunakan tipe datanya itu adalah int ya, atau integer. Tipe datanya adalah bilangan bulat ya. Kemudian diikuti dengan nama variabelnya. Misalkan di sini kita kasih nama variabelnya itu adalah pin LED ya. Nah, nama pin itu adalah bebas ya. Yang penting kita dalam pembuatan variabel tidak boleh diawali dengan angka, kemudian tidak boleh menggunakan coding ya. Coding dalam Arduino IDE ya. Jadi kalau misalkan saya mau bikin variabel namanya setup, nah itu jangan. Karena setup itu digunakan sebagai function ya. Oke. Kemudian boleh seperti ini. Kemudian diakhiri dengan titik koma ya. Titik koma itu adalah akhir dari sebuah statement ya. Boleh seperti ini, atau boleh juga kita masukkan nilai awalnya ya. Misalkan di sini saya kasih nama pinnya adalah pin LED 1 ya, karena kita akan buatnya karena ada LED-nya ada 4 ya. Pin LED 1 kita isi dengan 8 ya. Tadi pinnya yang digunakan adalah 8, 9, 10, 11 ya. Oke, berarti di sini saya akan bikin 9. Oke, artinya di sini kita sudah buat 4 variabel global. Namanya adalah pin LED 1, pin LED 2, pin LED 3, dan pin LED 4 ya. Nah, variabel ini masing-masing sudah diisi nilainya. Untuk pin LED 1 diisi dengan 8, pin LED 2 itu diisi dengan 9, pin LED 3 itu saya isi dengan 10, pin LED 4 kita isi dengan 11. Oke. Nah, pengisian ini itu tergantung dari pin digital yang kalian gunakan ya. Jadi kalau kalian gunakannya pinnya adalah 1, 2, 3, 4 ya berarti di sini harus kamu isi dengan 1, 2, 3, 4.
Oke, sekarang kita inisialisasi ya. Dari 4 pin ini mana yang akan dijadikan output, mana yang akan dijadikan input ya. Oke, karena di sini kita hanya akan menampilkan saja, maka semuanya kita jadikan output. Oke, untuk menginisialisasi pin mana yang dijadikan input dan pin mana yang akan dijadikan output, kita gunakan sintak pin mode ya. Oke. Kalau kemarin kita langsung ya pin mode 7 output gitu ya. Nah kalau sekarang karena nomor pinnya itu kita masukkan ke dalam variabel, maka di sini yang kita isikan adalah nama variabelnya. Jadi kita panggil variabel mana yang akan kita gunakan. Oke. Di sini pin LED 1 kita akan jadikan output. Hurufnya besar di sini ya. Karena Arduino itu adalah case sensitive ya. Case sensitive artinya huruf besar, huruf kecil itu diperhatikan. Jadi jangan sampai salah. Oke, semuanya output. Oke, nah ini Oke, pertama kita akan buat codingnya itu adalah menyalanya dari sini ya, satu-satu ya, blinkingnya. Jadi nanti nyala ini satu, ini satu, ini satu, ini satu ya. Tapi nanti yang lainnya mati gitu ya. Oke, nanti kita lihat. Oke, jadi yang ini pinnya adalah yang kuning. Yang kuning ini itu tadi nomornya 8 ya pinnya. Yang ini pin 9, 10, 11. Oke, di sini kita akan beri nilai ke pin 8 itu kita isi nilai dengan height ya, kita akan nyalakan. Oke, codingnya berarti di sini adalah digital write. Oke, sedangkan yang lainnya kita akan beri nilai low. Oke, di sini berarti 2, 3, 4. Oke, berarti di sini kita isi dengan low. Oke, berarti pertama itu ketika program dijalankan yang nyala itu adalah yang pin 8 ya. Kemudian kita tentukan delaynya, berapa lama dia akan menyala. Ya, di sini misalkan saya beri nilainya 300 saja dulu ya, nanti kita lihat berapa lama. Nah, itu bisa kalian tentukan sendiri ya. Oke, kemudian di sini saya belum menggunakan struktur percabangan ya, penggunaan if. Jadi ini kita lakukan seperti ini gitu ya. Oke, ini saya biar lebih mudah ya, kita copy paste aja. Oke, sekarang berarti yang nyala adalah yang pin 9 ya. Oke, berarti ini saya rubah jadi low. Yang ini kita nyalakan. Oke, untuk berikutnya berarti ini yang high. Oke, ini kita rubah lagi jadi low.
kita rubah jadi height, yang ini kita rubah jadi low. Oke, jadinya seperti ini ya. Karena ini variabel tadi ya, kita belajar tentang variabel. Karena variabel ini global, maka dia bisa digunakan di void setup, bisa juga kita gunakan di void loop ya. Kalau kita bikin variabel ini di dalam setup, maka di loop kita tidak bisa gunakan ya. Oke, sudah beres. Di sini masih belum nyala ya. Oke, jadi pertama kita pilih dulu tools ya. Kemudian kita harus pastikan boardnya itu adalah Arduino Uno ya. Kalian bisa pilih di sini. Kemudian setelah itu baru kita pilih portnya ya. Ini harus terpilih ya. Oke, setelah itu sekarang kita pilih verifikasi ya, kita compile ya. Nah, di sini harus, nah kalau misalkan di sini ada yang teksnya tidak seperti ini ya, ini berarti sukses ya, tidak ada yang salah. Kalau misalkan ada teks yang berupa orange gitu ya, teks orange, itu berarti ada kesalahan ya. Nah, nanti kalian tinggal lihat salahnya ada di mana gitu ya. Atau misalkan kita coba ini. Nah, ini contohnya berarti ada kesalahan. Nah, itu nanti kalian lihat kesalahannya ada di mana ya. Di sini tadi saya rubah tadi ya coding outputnya. Nah, ini ada yang salah di sini. Oke. Ini saya rubah lagi. Oke, tidak ada yang salah ya. Oke. Ada yang salah, kemudian kita upload. Oke, dan uploading di sini. Uploading dan uploading. Sekarang kita lihat hasilnya. Oke, hasilnya adalah seperti ini. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita mau menyalanya merah, yang nyala merah dulu, kemudian baru kita nyalain kuningnya ya, yang kuningnya. Jadi barengan. Jadi kita akan nyalakan dulu yang merah, yang ini dengan yang ini kita nyalakan berbarengan. Nanti mati yang merahnya, nanti kita nyalakan yang kuning berbarengan ya. Berarti nanti kalian tinggal rubah codingnya saja ya. Jadi di sini berarti codingnya cuma ada 2 aja ya, yang ini kita bisa hapus. Oke, berarti tinggal kita rubah. Berarti ini yang kuning dulu ya, yang kuning dulu. Di sini kita rubah high, yang ini kita rubah high ya. Kemudian kalau misalkan delaynya pengen lebih lama, nah ini berarti kita tinggal rubah delaynya. Oke, balik lagi, kita mulai lagi dari awal, verifikasi. Oke, kemudian kita upload. Maka hasilnya seperti ini. Kelihatan ya? Hasilnya seperti ini. Oke, semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.